Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya akan menjelaskan latihan soal PM Indonesia 5 karena banyak dari kalian yang tidak mengikuti pembelajaran tadi dan ada gangguan sinyal, maka akan saya jelaskan kembali untuk yang belum mengikuti pelajaran tadi. Oke, nomor 1 tentang penulisan nama gelar yang tidak benar terdapat dalam kalimat A. Kiai Haji Abdullah bin Nastiar adalah pimpinan Ponpes Darut Tauhid Bandung. B. Yang terhormat Dr. Purnama Alam, kami persilakan naik ke mimbar. C. Ayahnya Ahmad Setiawan, sarjana ekonomi, kini sedang belajar lagi di luar negeri. D. Ibu Aisyah Widianingrum, MM adalah direktur di perusahaan ini. E. Kejeniusan Profesor B.J. Habibie di bidang teknologi kedirgantaraan masih tetap dikagumi dunia. Jawaban mana yang benar? Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Karena yang penulisan nama gelar ini banyak nih tidak benar nih. A, B, D, E ini nggak benar. Terdapat dalam yang jadi maksudnya yang C ini benar, yang A, B, D, E ini benar. Jadi yang tidak benar itu yang C ya. Yang C itu ya karena SE ini harus ada titik di antara, harus ada titik di tengahnya lalu di akhir. Karena ini penulisan SE ini salah. Kalau yang lain udah benar kayak Kiai Haji, Doktor, MM, dan Prof ini benar ya. Terus untuk nomor 2, deretan kata yang tidak layak digunakan dalam tulisan formal, kecuali jadi deretan yang benar gitu maksudnya. Ada merubah menabung, ketawa bikin, ngetik nulis, utang dipersilakan, pihak disahkan. Jadi deretan kata yang tidak layak itu adalah pihak dan yang kecuali maksudnya pihak disahkan. Ini jawabannya E. Nomor 2 itu E jawabannya. Karena yang A, B, C, D ini tidak layak. Sedangkan yang E ini yang paling baku lah istilahnya. Nomor 3, indikasi selama ini Menteri Tenaga Kerja umumnya pengusaha-pengusaha memilih denda dibandingkan hukum kurungan. Kata ulang pengusaha-pengusaha dalam kalimat di atas bermakna, jawabannya adalah A ya, banyak tertentu. Jadi pengusaha ini jamak gitu, ada banyak pengusahanya. Oke, lanjut ke nomor keempat. Gabungan kata yang berpola sama dengan konstruksi merah darah adalah A. Baik hati, B. Biru laut, C. Merah putih, D. Panjang tangan, E. Pisang goreng. Mana yang mau semakna dengan konstruksi merah darah? Jawabannya itu yang B ya, biru laut. Oke, nomor 5, titik-titik, pahami titik-titik istrinya tidak suka makan buah durian. Kata penghubung korelatif yang tepat untuk menyempurnakan kalimat di atas adalah, jawabannya adalah yang E, baik maupun. Jadi, baik Pak Hamid maupun istrinya tidak suka makan buah durian. Oke, nomor 6. Mahasiswa telah berperan dalam pengetahuan dan pengelolaan peri kehidupan demokrasi di negara kita. Kata berimbuhan berperan dalam kalimat di atas berjenis, jawabannya adalah yang B, kata kerja. Jadi berperan itu adalah kata kerja. Bahasa sinonimnya apa? Verba. Kalau kata benda ini sinonimnya adalah nomina, sedangkan kata sifat sinonimnya adalah adjektiva. Kalau misalkan kata bilangan, sinonimnya adalah numerelia. Lalu yang E, kata keterangan, sinonimnya adalah adverbia. Nomor 7. Nelayan menangkap ikan di laut. Pola kalimat di atas sama dengan pola berikut, kecuali jadi pola kalimat itu kayak subjek, predikat, objek. Jadi nelayan ini subjek, menangkapnya ini predikat, ikannya ini objek, di lautnya ini keterangan tempat. Mana nih yang polanya sama? Jawabannya adalah yang A. Karena kan siswa ini juga subjek, membaca predikat, buku objek di perpustakaan itu adalah keterangan tempat. Lanjut ke nomor 8. Pahlawan adalah orang yang berjasa luar biasa. Pahlawan sanggup mengorbankan jiwa raga atau mau dan mampu melakukan tugas berat dan berisiko tinggi dalam upaya membela dan mempertahankan kepentingan bangsa, negara, dan agama. Pahlawan ialah orang yang memiliki sikap teladan juga yang dipatut dicontoh. Pada bulan ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan yang bertepatan 10 November. Hari Pahlawan itu kita peringati untuk mengenang peristiwa yang menelan jiwa raga maupun harta benda rakyat karena membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contoh kalimat aktif dalam paragraf di atas adalah kalimat nomor yang B ya, 2 dan 3. Untuk nomor 8,
Nomor 8 itu yang C. 2 dan 3 deh. 2 dan 4. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Jadi 2 itu pahlawan mengorbankan, terus pada bulan ini bangsa Indonesia memperingati. Kayak gitu ya. Oke, nomor 9. Janganlah terlalu mata duitan. Tidak dibedakan mana saudara dan mana yang bukan saudara. Ungkapan mata duitan bermakna jawabannya adalah D. Atria pistis. Nomor 10. Suasana kawasan ini tertata rapi, jalannya sudah bagus dan tak mengusik kehidupan sekitarnya. Hadirnya fasilitas modern hotel, spa, dan sarana hiburan sekian banyak resto merupakan bentuk simbiosis mutualistik dengan warga setempat. Terbangunnya jalan yang bagus memudahkan akses petani, terutama yang menanam ubi cilimus yang manis ke pasar di kota, bahkan banyak dikirimkan ke pasar-pasar di Jakarta. Paragraf yang tersebut mendeskripsikan A. Suasana perkampungan, B. Suasana alam pedesaan, C. Suasana di suatu pedesaan wisata, D. Kondisi pegunungan, E. Kenyamanan alam pegunungan. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 10 adalah yang C. Suasana di suatu desa wisata. Untuk nomor 11, pembahasan tentang cara memelihara itik akan lebih tepat apabila ditulis dalam bentuk karangan. Jawabannya benar ada eksposisi ya. Jadi eksposisi itu adalah sebuah paragraf di mana dia menginfokan atau memaparkan sesuatu, tapi tidak bersifat mempengaruhi atau tidak bersifat argumentatif. Narasi ini biasanya dia ada di karangan cerpen atau prosa ya. Bisa prosa itu nggak bisa cerpen doang sih, bisa novel, bisa roman, lalu bisa hikayat, itu masuknya ke narasi. Tapi dia sistemnya ini imajinatif. Sedangkan persuasi ini adalah paragraf yang isinya itu mengajak, ajakan gitu. Bisa dalam, biasanya ada pada teks pidato atau teks ceramah, karena kan dia sistemnya mengajak. Sedangkan eksposisi seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu menginfokan. Sedangkan deskripsi itu menggambarkan dan melukiskan suatu objek atau tempat tertentu. Lalu kalau argumentasi, di mana paragrafnya ini banyak sekali pendapat para ahli yang saling berbeda pendapat, lalu saling berargumen, dan ada penyangkalan dan juga sebab akibat, maka disebut paragraf argumentasi. Oke, nomor 12. Maka perancangan gerakan hemat air sekaligus berarti disiplin dalam penggunaan air di Jakarta sangat relevan. Disiplin dalam penggunaan air bersih harus dapat dilihat sebagai semacam kesetiakawanan sosial, sebab dengan kita berdisiplin dalam menggunakan air bersih berarti memberikan peluang kepada anggota masyarakat lainnya yang selama ini kesulitan air berkesempatan menikmati air bersih. Pernyataan di bawah ini yang merupakan pendapat penulisan dalam tajuk rencana tersebut adalah: A. Sejumlah anggota masyarakat semena-mena menggunakan air bersih. B. PDAM harus terus berjuang untuk meningkatkan suplai air bersihnya. C. Sebaiknya penduduk menggunakan air sumur dengan memperhatikan peruntukannya. D. Kesulitan air yang menimpa sebagian besar penduduk hendaknya dapat ditarik maknanya. Yang E. Masyarakat harus berdisiplin dalam penggunaan air bersih karena hal ini dapat mencerminkan kesetiakawanan sosial. Jawaban yang tepat apa? Yaitu adalah yang E. Yaitu E, masyarakat harus berdisiplin dalam penggunaan air bersih karena hal ini dapat mencerminkan kesetiakawanan sosial. Nomor 13, olahraga teratur merupakan yang sangat penting dalam terapi anti-HIV. Olahraga merangsang sistem kekebalan tubuh dan membantu membangun jaringan otot untuk melawan wasting. Akan tetapi, seperti kegiatan lainnya, olahraga bisa berakibat buruk bila berlebihan. Olahraga yang seimbang dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, tapi olahraga berat justru bisa menurunkannya. Gagasan yang terungkap dalam paragraf di atas yang tepat disampaikan dalam diskusi yang bertema A. Kekebalan tubuh dan HIV, B. Terapi HIV dengan berolahraga, C. Jaringan otot pada penderita HIV, D. Olahraga dan manfaat bagi remaja, E. Penderita HIV dan kekebalan tubuh. Jawabannya itu adalah D ya, gagasan itu jadi dia merupakan ide awal sebelum diciptakannya sebuah paragraf. Jadi olahraga itu manfaatnya antara lain bisa sangat penting karena tidak hanya merangsang kekebalan tubuh, tetapi juga sebagai terapi anti-HIV. Seperti itu. Nomor 14. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari surat pribadi adalah
yaitu yang C ya, kepala surat. Kalau tanggal surat, isi surat, sama penutup, dan sama pembuka di surat pribadi itu pun juga ada. Tapi kalau kepala surat hanya ada di surat-surat resmi atau formal. Oke, lanjut ke nomor 15. Yang harus dikemukakan dalam menulis identitas buku adalah identitas dalam membuat resensi ya, atau membuat daftar pustaka atau referensi, yaitu adalah yang nggak harus ada. Kan yang yaitu adalah yang C, penyunting buku, karena judul, pengarang, nama penerbit, dan tahun terbit itu wajib ada. Sedangkan kalau penyunting buku itu nggak harus ada gitu. Nomor 16. Pondok yang terletak di batas perkampungan itu menarik perhatian orang-orang di dinding-dindingnya segera menjadi sasaran berlusin-lusin mata mencurigai desas-desus yang beraneka ragam dan mengkhawatirkan pendengung di atasnya. Orang-orang mencoba mengetahui suatu rahasia yang bersembunyi di balik dinding-dinding rumah di atas tanggul itu. Di malam hari mereka mengintip-intip jendela dan kadang-kadang bahkan sampai terantuk kaca jendela dan segera melarikan diri ketakutan. Novel Ibunda Maxim Gorki. Jadi di dalam paragraf ini, manakah dia menggambarkan tentang apa lebih cocoknya? A. Tema, setting, penokohan, plot, atau point of view? Jawabannya adalah setting ya, atau latar tempat. Jadi dia ini menjelaskan tentang pondok, sebuah pondok dengan dinding-dindingnya dan warnanya, itu dia menjelaskan tentang latar tempat sebuah cerita. Kalau penokohan itu pasti ada tokohnya, tema itu adalah garis besar cerita. Lalu kalau plot itu masuknya ke alur, sedangkan point of view itu adalah sudut pandang. Entah itu orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Kalau misalkan sudut pandang orang pertama, biasanya dia sifatnya akuan, atau misalnya di dalam cerita itu selalu ada kata aku gitu. Kalau misalkan sudut pandang orang kedua berarti kamu. Kalau misalkan sudut pandang orang ketiga, diaan. Biasanya orang ketiga itu dia atau menyebutkan nama langsung seorang tokoh, misalkan Dilan dan sebagainya, itu berarti sudut pandangnya orang ketiga atau point of view. Nomor 17. Sesungguhnya hanya perempuan yang dikembalikan derajatnya sebagai manusia. Barulah keadaan bangsa kita berubah. Jadi perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat itu bukan semata-mata kepentingan perempuan. Sumber dari Layar Terkembang, karangan Sultan Takdir Ali Syahbana. Cuplikan novel tersebut berbicara tentang, jawabannya C ya, emansipasi perempuan. Jadi ini merupakan cuplikan novel dari Layar Terkembang. Nah, Layar Terkembang ini merupakan novel yang dibuat oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang merupakan pendiri sastra pertama di Indonesia. Yaitu dia ada angkatan balai pustaka kalau Layar Terkembang itu. Berbarengan dengan ceritanya Belenggu, karya Armin Pane, dan sebagainya. Lalu nomor 18, dalam kami berhadap-hadap menembus tanah yang tebal, kuangkat muka melihat sekitar kuburan berjajar beratus-ratus, tanah memerah, rumput merimbun, pualam bernyanyi, kayu berlumut. Bertemu karangan Sultan Takdir Ali Syahbana. Penggalan puisi di atas menggambarkan tentang, jawabannya adalah D ya, suasana penguburan. Nomor 19, pulau yang luka dan meratap, wajahnya kuyuk dan letih. Menyesali kebenaran syair yang disangka para sihir. Puisi di atas menyiratkan masalah duka. Hal ini nyatakan dengan kata-kata berikut. Mana nih kata-kata berikut kecuali? Yaitu jawabannya adalah menyesali ya. Jadi kalau luka, kuyuk, dan letih juga meratap, ini tuh dia menggambarkan tentang kedukaan. Sedangkan menyesali ini bukan kedukaan lagi. Dikatanya itu adalah sebuah perasaan penyesalan. Karena duka dan penyesalan itu adalah hal yang berbeda ya. Oke, nomor 20 terakhir. Merpati putihku, terbang ke alam raya, nyanyikan nyanyian senja, sampaikan salam untuknya. Merpati Sukron Fuadi. Cuplikan puisi di atas menyatakan tentang, jawabannya adalah A, kerinduan. Sampai di sini paham ya? Jika masih ada yang kurang paham, bisa hubungin saya di WA saya pribadi ya. Oke, sekian pemaparan dari saya untuk latihan soal PM5. Mungkin ini pembahasan yang terakhir. Kalau misalkan besok masih ada Google Meet PM dari saya, itu udah nggak bahas materi, melainkan saya akan membahas kisi-kisi soal US gitu. Semoga US nanti nilai kalian bisa bagus dan tidak ada kesulitan dan diberikan kelancaran semuanya dan dapat hasil yang memuaskan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.